Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya, Indri Probowati dari kelompok 6 di dalam program Umat Saling Menyapa GKJ Dagen Palur. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semua? Doa kami kita semua dalam keadaan sehat, bahagia dan sukacita. Pada pagi hari ini kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan dari kitab Keluaran 17 ayat yang ke-8 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan renungan dengan judul Kekompakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Burung angsa yang tinggal di negara 4 musim akan selalu bergerak menjauhi musim dingin atau musim gugur. Kita biasa mengenalnya dengan istilah migrasi. Saat mereka terbang dari satu tempat ke tempat lainnya. Kawanan angsa ini selalu membentuk formasi mirip huruf V. Dan burung angsa yang berada di ujung formasi V disebut sebagai pemimpin yang dapat mempermudah beban burung angsa yang berada pada formasi bagian belakang. Kepakan sayap angsa yang berada pada posisi paling depan akan memberikan daya dukung bagi angsa di belakangnya, sehingga mereka tidak perlu bersusah payah untuk menembus dinding udara di depannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika angsa yang paling depan yang berperan sebagai pemimpin itu merasa lelah, ia akan terbang memutar ke belakang formasi. Kemudian, angsa lain akan menggantikannya untuk mengambil peran sebagai pemimpin. Dan ketika ada angsa yang sakit atau terluka, maka beberapa angsa lain akan mengikutinya keluar dari formasi untuk mendampinginya turun dan membantu melindunginya. Mereka akan tinggal sejenak dengan angsa tersebut dan memastikan rekannya apakah dia mampu untuk terbang kembali. Kalau sudah sehat dan mampu untuk kembali terbang, maka mereka akan kembali membentuk formasi V dan mengejar rombongan mereka yang sudah lebih dahulu terbang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kompak adalah kata yang tepat untuk menggambarkan bagaimana cara hewan angsa ini menjalani kehidupannya di dalam komunitas angsa tersebut.
kita melihat bahwa tim yang bagus bukanlah tim yang memiliki kemampuan yang sama, namun tim yang saling melengkapi. Hal ini selain kita perhatikan di dalam komunitas angsa tadi, kita juga bisa melihat di dalam perikop yang kita baca pagi hari ini. Contoh kekompakan Musa, Yosua, Harun, dan Hur untuk memperoleh kemenangan di dalam peperangan Israel melawan orang Amalek. Musa dan umat Israel melakukan beberapa hal. Musa berdoa dengan membawa dan memegang tongkatnya sebagai lambang penyertaan Tuhan. Sementara itu, Yosua memimpin umat Israel maju dalam peperangan. Saat berdoa, Musa tidak sendirian. Ia mendapatkan dukungan dari Harun dan Hur. Karena pertempuran membutuhkan waktu yang lama dan tangan Musa tidak bisa terangkat terus, maka ada Harun dan Hur yang membantu mengangkat tangannya. Ketika tangan Musa letih, Harun dan Hur menopang kedua tangan Musa agar tetap terangkat kepada Tuhan untuk mendapatkan kekuatan dan kemenangan dari Tuhan di dalam peperangan itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan ini kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita membutuhkan orang-orang yang dapat mendukung dan menopang kita. Oleh sebab itu, mari kita memberikan dukungan dan mencari dukungan di dalam sebuah tim yang penuh semangat untuk mencapai tujuan. Baik itu di dalam komunitas terkecil yaitu keluarga, kemudian di dalam masyarakat, di dalam gereja, di dalam tempat di mana kita bekerja atau kita melakukan studi, dimanapun kita berada. Kita hendaknya terus saling menolong, saling membantu dan menopang dengan penuh semangat untuk mencapai satu tujuan. Tuhan akan memberkati setiap orang yang bersama-sama bergerak maju, saling mendukung untuk mencapai satu tujuan. Pekerjaan yang sulit akan lebih mudah diselesaikan apabila dilakukan bersama-sama di dalam tim. Demikian renungan pagi hari ini, kiranya memberikan semangat dan nasihat kepada kita untuk kita senantiasa bekerja sama, saling menopang, saling mendukung, saling membantu satu dengan lainnya, sehingga tujuan kita lebih mudah tercapai dan apapun yang kita kerjakan boleh berhasil di dalam penyertaan dan tuntunan tangan Tuhan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap sehat dan tetap semangat. Amin.